Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review sedikit tentang materi matematika, yaitu yang bab skala dan denah, yaitu yang bab 3. Oke, kita mulai ya. Oke, pada materi ini yang mau saya bahas adalah ada dua di bab 3. Oke, sebentar. Oke, di bab ini saya mau bahas tentang untuk bab 3 ini yang mau saya review ada dua, yaitu yang pertama tentang arah mata angin, sama yang kedua adalah denah. Nah, kita mulai dari arah mata angin dulu. Pada penentuan arah mata angin, jika beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bahas arah mata angin. Oke, masih ingat arah mata angin ada berapa? Ya, semoga saja tidak lupa. Oke, saya buatkan di sini. Arah mata angin kita selalu kita buat aja begini. Ini yang atas sama bawah. Atas itu selalu adalah untuk utara. Jadi kalau pada sebuah gambar, utara posisi selalu di atas, sementara yang bawah ini adalah selatan. Kemudian ada yang kiri, yaitu ada barat. Kemudian yang sebelah kanan itu ada timur. Nah, ini ada 4 penjuru arah mata angin. Tetapi di bab yang sudah kita pelajari kemarin, kita ada tambahannya, yaitu apa? Kalau dia terletak di antara utara dan timur, yang atas ini kita ada tambahannya ini 4 penjuru lagi. Nah, kalau dia letaknya di antara utara dan timur atau bagian atas, daerah ini saya sebut bagian atas, ini bagian bawah. Nah, di atas ini ada utara dan timur, kita cukup tulis saja di sini timur, di sini barat, iya kan? Ya, ini utara barat, utara timur. Kita tinggal nambahin kata laut. Berarti yang sebelah kanan atas itu adalah timur laut, sebelah kiri atas itu adalah barat laut. Oke. Yang bawah di sini apa? Ini barat, maka di sini sama. Ada barat. Namun kalau yang atas laut, yang bawah barat daya. Nah, sementara antara utara dan selatan itu kita tidak sebut timur daya, tapi kita sebut dengan tenggara. Ini 8 arah penjuru mata angin. Nah, arah mata angin ini selalu apa catatannya yang perlu diperhatikan, yaitu adalah ini posisi utara itu selalu berada di atas. Jadi tidak boleh kalau gambarnya nanti begini misalnya, begini, utaranya itu di sini. Nah, berarti kita bacanya yang harus dibalik. Oke ya, posisi seperti ini kita tidak perkenankan. Oke, kita kembali lagi ke materi. Saya hapus dulu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi denah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang arah mata angin? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, arah mata angin ini akan kita pakai di materi denah. Oke, saya coba masukkan sebuah gambar dulu untuk latihan. Misalnya saya punya gambar ini, saya copy dulu, kemudian saya paste di sini. Nah, oke. Kalau misalnya ada sebuah gambar begini, oke, saya geser dulu. Nah, di gambar denah ini kita akan tentukan, coba apa yang kita tentukan.
Nah, misal kalau ada sebuah pertanyaan seperti ini. Ini saya kasih warna beda dulu. Oke, ini aja. Nah, di sini ada gedung serbaguna. Kemudian di atas ini ada kantor polisi. Maka bagaimana penentuannya? Gedung serbaguna, saya tulis di bawahnya sini ya. Oke, gedung serbaguna ada di sebelah mana dari kantor polisi? Oke, nah kita lihat gedung serbaguna, kalau gambarnya adalah model begini, ini ada arah mata anginnya. Gedung serbaguna ini ada di sebelah mananya kantor polisi? Langkah pertama kita tentukan acuannya dulu. Yang menjadi acuan mana? Kalau ada gedung serbaguna sama kantor polisi dan pertanyaannya adalah gedung serbaguna ada di sebelahnya titik kantor polisi, maka yang menjadi acuan adalah kantor polisi. Gedung serbaguna ini ada di sebelah mana? Oh, di sebelah bawah. Sorry ya, ini ke bawah lurus ini ya. Nah, ada di sebelah bawah, berarti di sebelah selatan. Berarti gedung serbaguna mana ini mas? Gedung serbaguna di sebelah selatan kantor polisi. Jadi jangan dibalik. Oke, saya geser lagi. Kalau misal saya punya contoh lagi ini, misalnya ini nih, rumahnya masjid itu di sebelah mana dari rumah Andi? Masjid di sebelah titik-titik dari rumah Andi. Maka kita lihat aja masjidnya mana masjidnya? Ini. Nah, ini masjid ada di sebelah titik-titik dari rumah Andi. Nah, maka yang jadi acuan mana? Masjid di sebelah titik-titik rumah Andi. Yang jadi acuan adalah rumah Andi. Berarti dari rumah Andi kalau kita ke masjid ini ke arah, kita lihat aja dari, maka acuan itu nanti letaknya di tengah sini, ke masjid ke arah. Berarti kan kayak gini nih, berarti arah tenggara. Berarti di sini ke arah tenggara. Nah, sampai sini bingung? Nah, saya harap tidak bingung. Kalau misalnya ada bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan nanti di komen saja di komentar di bawah. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Dari sebuah denah yang seperti ini, untuk menentukan dia di sebelah mana, di sebelah mana, di sebelah mana, nah harus tahu ya. Oke, kalau sekarang misalnya saya punya ini KUD, daerah yang berada di sebelah tenggara KUD adalah daerah mana? Coba tebak. Daerah yang berada di sebelah tenggara KUD, maka KUD jadi pusatnya di tenggaranya, berarti di sini. Oke, berarti yang berada di sebelah tenggara KUD adalah rumah Anita. Oke ya, sampai sini paham? Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Oke, masih dengan gambar yang sama. Oke, nah sekarang kita coba latihan ini. Kalau tadi kita bahas tentang arahnya kemana, maka sekarang kita akan coba buat sebuah rute perjalanan, rute yang menggambarkan
perjalanan menggunakan arah mata angin. Misal, oke, sekarang kita coba pelajari terkait rute. Oke, rute perjalanan. Nah, rute perjalanan dari, misalnya saya mau bikin rute dari rumah Budi ke rumah Bagas. Ya, dari rumah Budi menuju rumah Bagas. Maka bagaimana cara kita bikin rute perjalanan? Rute untuk rumah Budi ke rumah Bagas itu kalau digambar kita lihat Budi, rumah Budi mana yang ini? Yang warna biru ya. Rumah Bagas mana? Rumah ini Bagas yang ini. Oke. Rutenya gimana? Kita coba. Berarti kita mulai dari dari sini ya. Dari Jalan Kusuma Raya terus sampai sini, kita belok terus, sampai mentok bawah, kemudian kita belok lagi. Nah, lalu bagaimana menuliskannya? Oke, kita coba. Kita akan coba tuliskan di sebelah kanan sini, rute rumah Budi ke rumah Bagas. Oke, rumah Budi ke rumah Bagas, kita bisa teruskan dari rumah Budi, menuju ke arah. Oke, kita ingat lagi, dari rumah Budi ke arah kanan tadi itu ke arah mana? Ke arah timur ya, ke arah timur ya. Dari rumah Budi menuju ke arah timur melalui jalan apa ini? Kusuma Raya, Jalan Kusuma Raya. Kemudian, titik ya. Oke, kemudian setelah bertemu dengan apa? Ada ini sama ini kebetulan sama ya. Setelah bertemu perempatan, saya tulis gini aja ya biar singkat, perempatan yang kedua itu yang mana? Berarti yang ini ya. Ini perempatan pertama, perempatan kedua. Kita belok ke bawah itu berarti ke arah selatan, atau boleh kamu bilang belok ke kanan. Oke, boleh. Oke, belok ke arah selatan melalui Jalan Merdeka. Nah, sesampainya di sini, ini apa ini? Ini kita sebut dengan ujung jalan. Nah, melalui Jalan Merdeka. Nah, sesampainya di ujung jalan, jalan belok ke arah mana? Ke kanan lagi, berarti ke arah barat. Atau kalau kita mengendarai sepeda, kita bolehlah bilang belok itu ke arah kiri, belok ke arah barat. Di jalan apa itu? Oke, di Jalan Sentosa. Nah, rumah Bagas berada di mana ini? Di kiri jalan.
Oke, nah itu kalau kita bikin rute. Nah biasanya anak-anak kesalahannya adalah anak-anak hanya bilang begini, untuk membuat rute itu dia hanya bilangnya begini, dari rumah Budi ke arah barat. Oke, ini yang sering dituliskan ya. Ini yang salah, contoh yang salah saya kasih warna merah misalnya. Nah, rumah Budi, dari rumah Budi ini ke arah barat, kemudian setelah ke arah barat apa? Langsung dia bilang ke arah selatan. Nah, setelah arah selatan apa? Belok lagi ke arah barat lagi sampai. Nah, ini adalah kesalahan yang sering dituliskan oleh anak-anak. Jadi belajar membuat sebuah denah, membuat sebuah keterangan itu dengan detail memang agak sulit, tapi kita perlu latihan ya. Ini terkait dengan materi arah pada denah. Oke, sampai sini ini materi kita, review kita yang pertama. Selanjutnya nanti saya akan review tentang posisi sebuah benda. Oke, kalau sampai sini nggak ada yang mau bertanya. Nanti kalau misal ada pertanyaan, anak-anak bisa komentar di bawah ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Kita masuk ke materi menu koordinat. Ini juga review saja. Kalau kita bicara soal koordinat, tentu biasanya kita akan berbicara tentang tabel. Nah, di tabel ini, oke, saya lihat dulu. Oke, koordinat di sini saya petakan jadi 2. Apa saja? Yang pertama, koordinat apa ya? Saya sebut saja ini koordinat tabel ya, L. Dan yang satunya koordinat kartesius. Nah, ini yang nanti akan sering dijumpai itu yang ini. Oke, ganti warna, nggak enak merah. Oke, nah saya masuk yang pertama dulu, yaitu pada koordinat tabel. Koordinat tabel biasanya kita nemukan model begini. Saya punya sebuah contoh begini. Oke, mudah-mudahan jelas. Oke, nah ini contoh koordinat tabel. Koordinat tabel sebenarnya hampir sama dengan koordinat kartesius nantinya ya. Di koordinat tabel yang model yang bawah ini atau yang datar ke kanan ke kiri ini adalah kolom, dan yang ini kita sebut dengan baris, boleh. Tetapi saya tuliskan gini aja, ini yang datar, dan ini yang tegak. Oke ya. Nah, koordinat tabel ini kalau kamu browsing menggunakan internet, nanti pasti akan ada beberapa hal, ada banyak macam yang perlu dipelajari, yang perlu berhati-hati. Apa itu? Nih. Nah, ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Pada contoh saya ini adalah yang datar. Nanti kalau kamu misalnya cari-cari di internet, kamu akan menemukan bahwasanya huruf A, B, C, D, E ini letaknya di sini, yang tegak ini. Yang di sini 1, 2, 3 itu diganti A, B, C, D, E, dan yang bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngaruhnya kemana?
mungkin beberapa buku pembahasannya akan berbeda. Kita standarkan biar sama. Oke, kita standarkan saja untuk materi kita gini. Nah, penentuan pada koordinat, cara menulis koordinat. Oke, cara menulisnya. Koordinat selalu letaknya di dalam kurung. Ini saya samakan, acuan ini nanti yang akan kita pakai untuk koordinat kartesius juga. Jadi biar sama, yaitu bagaimana yang datar kita tulis datar dulu, baru kemudian yang tegak. Nah, contohnya bagaimana? Oke, contohnya ini ada gambar penggaris. Nah, penggaris ini saya kasih warna hijau aja. Oke, penggaris ini hitam, tetap aja hitam ya. Nah, di penggaris ini letaknya di koordinat berapa? Saya bisa tentukan koordinat penggaris. Penggaris itu berada di yang datar itu hurufnya apa? Hurufnya A. Yang tegak itu hurufnya angkanya berapa? 4. Maka koordinat penggaris bisa saya tuliskan yaitu yang datarnya itu di huruf A, yang tegaknya yaitu angka 4. Oke, penulisannya harus datar, dipisahkan dengan tanda ini ya. Dia dipisahkan dengan tanda koma, terus ada kurung buka dan kurung tutup. Kenapa? Karena antara A4 dengan 4A itu nantinya akan berbeda. Itu fungsinya kurung. Jadi ini tidak boleh terbalik. Oke, contoh berikutnya, misalnya untuk gambar tas. Gambar tas, hitam dulu. Gambar tas itu ada di mana? Oke, gambar tas kan di sini letaknya. Oke. Gambar tas ada di mana? Gambar tas itu ada di yang datar itu C, yang tegak itu 5. Maka tas itu akan berada pada sistem koordinat atau terletak pada koordinat C, 5. Dia di kolom C baris ke-5. Letaknya ini boleh di atas, boleh di bawah ya. Oke. Contoh lagi, kalau buku. Nah, kalau buku ini di koordinat berapa buku ini coba? Nah, buku ayo ada di koordinat berapa? Ya, salah. Buku. Saya tulis di sini. Buku. Buku berada di koordinat hurufnya huruf H, kurung buka, H, koma. Angkanya angka berapa? Angka 3. Nah, gitu ya. Nah, itu beberapa contoh sederhana terkait koordinat tabel. Misal nih saya punya lagi, kalau misal saya harus gambar, saya ingin menggambar sebuah lingkaran, ini yang saya taruh di koordinat, misalnya ada G, 5. Letaknya di mana? Oke, G5. G5 berarti G mana G? Oke, G ini 5 mana? 5 ini. Oke, ini 5. Berarti saya buat aja begini. Oke, G5. Oke, G-nya ini sorry. G-nya ini 5-nya ini. Nah, berarti letaknya di mana? Lingkaran itu letaknya di sini, G5. Oke. Nah, dah gini. Gitu caranya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya harap tidak ada. Kemudian yang sekarang kita coba masuk di koordinat kartesius. Oke, kita cari tempat yang kosong dulu.
Koordinat kartesius. Kita masuk di koordinat kartesius. Oh, pakai C ya, enggak apa-apa lah. Nah, saya contohkan dulu. Nah, ini saya punya contoh untuk koordinat kartesius begini. Nah, di koordinat kartesius ini, misal nih, ini tetap dia terdiri dari beberapa ruas, garis tegak dan garis datar. Nah, yang datar kalau koordinat kartesius ini kita sebut dengan X, daerah X, dan yang tegak ini kita sebut dengan Y. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang tadi. Untuk penulisannya huruf yang datar dulu, baru koma yang tegak. Dalam hal ini yang datar itu adalah X, yang tegak itu Y. Oke. Nah, sekarang gini. Misal nih, saya biasanya koordinat kartesius ini terkait letak sebuah titik pada sebuah koordinat, maka itu yang dipakai adalah koordinat kartesius. Oke, misal saya punya titik di sini. Titik ini adalah titik A. Maka titik A, titik itu dituliskan menggunakan huruf besar ya. Nah, jangan lupa itu. Misal titik A koordinatnya berapa? Oke, kita cek saja. Oke, misalnya begini. Nah, sip. Oke, ini hanya untuk garis bantu aja. Titik A, titik mana ini? Nah, titik A dia terletak di sini. Kemudian ini 5-nya kan ini. Nah, oke, berarti kita bisa tentukan nih yang datarnya berapa, yang datarnya 5, yang tegaknya juga 5. Maka koordinat titik A adalah 5,5. Oke, saya contoh lagi. Misalnya saya punya titik B. Titik B-nya di mana ya? Oke, saya taruh di sini. Oke, di sini aja. Nah, di sini ini ada titik B. Bagaimana titik B ini? Oke, saya buatkan garisnya dulu. Nah, titik B itu kan di sini. Nah, nggak pas, nggak lurus, nggak apa deh. Nah, titik B. Nah, sudah di sini kan? Berarti kita bisa dapatkan apa? Yang tegak berapa? Oke. Yang tegak, yang datar dulu ya. Ini yang datar. Yang datar berarti ada apa? X-nya. X-nya itu berapa? Nah, X-nya ini di angka 2. Maka koordinat titik B, X-nya 2, yang datar 2, yang tegak ini di angka min 4. Maka 2, min 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nanti ada yang mau ditanya, bisa tinggalkan komentarnya saja. Nah, sekarang kalau tadi kan diketahui titiknya dulu baru kita cari. Sekarang kalau misal nih saya punya suatu titik C. C ini terletak di koordinat min. Oke, saya ganti warna dulu ya. Biru. Oke, titik C itu terletak di koordinat misalnya min 4, min 6. Nah, bagaimana kita bisa nyari titiknya? Oke, kita cari dulu. Min 4, min 6. Min 4 itu di mana? Berarti yang datar X-nya ini min 4. X-nya min 4. Oke, di sini ya. Oke, kita coba bikin.
X nya di sini, ini min 4. Kita coba aja bikin. Nah, kemudian Y nya min 6. Nah, ini saya contohkan pakai penggaris ya. Ini min 6. Jadi titiknya di mana? Nah, kita ketemu sudah titiknya. Titik perpotongan garis tadi itu kan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini nggak kepakai, dihapus. Biasakan kalau bikin pakai penggaris ya, biar rapi. Nah, wis. Nah, titiknya di sini. Ini titik C. Oke, sampai sini paham? Contoh sekali lagi deh. Saya contohkan misalnya untuk titik, nah ini titik D. Saya punya sebuah titik D, dia berkoordinat dengan min 7,4. Nah, min 7,4 mana? D yang datar min 7, min 1, min 2, min 3. Min 7 itu kan ini. Kemudian yang tegaknya 4. Tegak berarti yang mana? Y. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ya. Saya coba buat tanpa penggaris ini. 1, 2, 3. Oke, sampai lurus min 7. Nah, sini. Oke, berarti di sini inilah koordinat titik D. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup itu dulu untuk review tentang materi denah dan sistem koordinat. Oke, sudah ya. Sekian, Ustadz akhiri. Nanti saya sambung di video selanjutnya, yaitu kita materi tentang skala. Baru yang bab skala ini nanti yang banyak ada hitung-hitungannya. Nah, nanti setelah ini selesai, silahkan simak di video selanjutnya, yaitu tentang materi skala. Oke, Ustadz akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.